Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Hairani, NPM 2314341181. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Apresiasi Sastra Anak SD dengan dosen pengampu Bu Tiflatul Husna, SPD MPD. Baiklah, langsung saja di soal yang pertama. Apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah Apresiasi Sastra Anak SD? Nah, jadi yang sudah saya pelajari di mata kuliah ini adalah sastra, yaitu pengertian sastra, ada sastra anak, pengertiannya, kemudian saya mempelajari puisi, teknik-teknik menulis puisi, cara membaca puisi yang baik, kemudian saya mempelajari pantun, mempelajari drama, dan mempelajari yang terakhir itu apresiasi sastra reseptif dan produktif. Pertanyaan kedua, bagian mana yang menurut Anda bahasan paling penting dan berikan alasannya? Menurut saya, semua pembahasan yang diberikan pada mata kuliah ini sangat penting karena berguna untuk saya sebagai calon guru nanti mengajarkan kepada siswa-siswi. Yang ketiga, dalam konteks bahasan sastra anak sebagai calon guru, manakah materi yang menurut Anda tidak perlu ada dan alasannya? Menurut saya, semua materi ini perlu karena dapat membantu ketika kita menjelaskan kepada anak SD nanti. Karena biasanya di SD nanti yang dipelajari itu seringnya pantun, puisi, dan drama. Dongeng juga. Yang keempat, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, untuk menjadi guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Nah, materi yang ingin sekali saya pelajari itu bagaimana cara membuat dongeng yang bagus, sama cara membaca puisi agar puisinya itu kena di dalam hati gitu. Kemudian puisinya juga bagus. Yang kelima, bacakan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia, lalu jelaskan bagaimana persiapan Anda sebelum membaca puisi. Apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan? Baiklah, di sini saya akan membacakan puisi Ibu dari Chairil Anwar. Ibu Chairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya memperbaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap aku tersilap, Dia hukum aku dengan nasihat. Setiap aku kecewa, Dia bangun di malam sepi lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, Dia ubati dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, Dia kata, bersyukurlah pada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu. Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu, sejahterakanlah dia selamanya.
Nah, itulah tadi pembacaan puisi saya. Langkah-langkah yang harus disiapkan, pertama saya mencari puisi terlebih dahulu, kemudian saya menuliskannya di kertas. Setelah itu saya melihat puisi itu, saya menghayati puisi itu sedih atau senang gitu. Terus saya mencari orang yang membaca puisi di YouTube, saya mempelajarinya dan kemudian membuatnya. Yang keenam, apa kekurangan Anda dalam membaca puisi? Menurut saya, kekurangan saya itu artikulasi dalam membaca puisinya itu mungkin kurang, kemudian penghayatannya juga kurang. Dari 1 sampai 10, berapa nilai baca puisi Anda dan alasannya? Dari 1 sampai 10, nilai membaca puisi saya 8,5. Alasannya karena saya mengapresiasi diri saya yang sudah mau berusaha membaca puisi dan mempelajarinya. Yang ke-8, ada berapa golden moment yang Anda tuliskan selama perkuliahan berlangsung dan mana yang paling membekas? Golden moment yang saya tuliskan selama perkuliahan itu ada 5. Yang paling membekas itu golden moment ketika saya dan kelompok saya maju untuk presentasi. Karena di situ kami maju materi teknik menulis puisi. Jadinya kan itu majunya tidak boleh melihat buku atau kertas. Jadi kami satu kelompok itu sangat mempelajarinya dan memang sampai sekarang benar-benar tahu cara menulis, teknik menulis puisi itu seperti apa. 9. Sebutkan satu kata yang mewakili isi hati Anda pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Mantap, baiklah, itulah jawaban UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.